Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang penuh barakah ini, di kesempatan yang penuh barakah, suasana yang sangat bahagia di hari Jumat yang mulia ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang sudah kita terima, dengan anugerah yang begitu banyak setiap saat Allah berikan kepada kita, dan hidayahnya sehingga kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Marilah kita bersama-sama mengingatkan pribadi kita masing-masing untuk senantiasa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa berarti meninggalkan apa saja yang sudah dilarang oleh Allah dan selalu berusaha menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, secara bahasa zikir berasal dari kata zakara yadhkuru yang berarti mengingat. Kalau dilihat dari syariat, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebutnya berulang-ulang, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau kalimat-kalimat thayyibah dalam syariat seperti la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah, dan lain sebagainya. Sedangkan fikir juga berasal dari kata bahasa Arab, yaitu fakkaro, yufakiru, yang memiliki arti secara istilah agama. Fikir adalah memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahawa Allah itu ada, dan kedua mengungkap hikmah di balik setiap ciptaan dan kejadian yang ada, akhirnya ditemukan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Lebih dalam lagi, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia dua potensi besar, yaitu hati dan otak,
untuk melaksanakan tugas kekhalifaannya di muka bumi ini. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan tugas manajerial alam ini, manusia harus menyeimbangkan kedua potensi yang dimiliki. Karena apabila hanya menggunakan salah satu potensi yang dimiliki oleh manusia, maka tidak akan mampu menjalankan tugas kekhalifannya dengan baik, karena yang terjadi adalah kebincangan. Misalkan manusia hanya menggunakan potensi hati atau berzikir, dia akan terjebak pada pemujaan terus-menerus tanpa memperhatikan masalah duniawi dan biasanya menyendiri dan menyepi dari kehidupan luar. Inilah yang disebut dengan para cendekiawan muslim penyebab kemunduran kaum muslimin. Sedangkan orang-orang yang selalu memakai akal atau fikir, dia akan terjebak pada konsep-konsep pemikiran tanpa ujung, karena ilmu pengetahuan terus berkembang di setiap saat. Di setiap waktu, ilmu pengetahuan selalu berkembang, selalu dinamis. Dengan banyak perkembangan teknologi, akan tetapi lebih banyak dampak kerusakannya daripada manfaat. Kalau kita amati, kalau kita perhatikan, pertumbuhan kemajuan teknologi nuklir sangatlah pesat sekali. Keseimbangan antara zikir dan fikir adalah kunci manusia dalam menjalankan tugas kekhalifahannya. Dengan zikir, kita menemukan tujuan akhir, dan dengan fikir, kita menciptakan teknologi terarah pada rasa kemanusiaan dan kealaman. Bukan kepada kepentingan manusia saja, karena manusia adalah perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus bumi, dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Apakah zikir dapat dijadikan penentram hati? Zikrullah atau mengingat Allah adalah senantiasa menenteramkan kalbu bersama Allah dan melepaskan diri dari kelalaian. Karena bila kita senantiasa mengingat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat kita. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Dengan demikian, jelaslah bahwa zikir mempunyai arti yang sangat tinggi. Zikir akan membawa manusia ke dalam suasana ibadah yang istiqamah untuk senantiasa mengingat Allah di dalam hatinya. Oleh karena itu, amalan zikir diperpanjang sebagai amalan yang sangat mulia dalam ajaran agama Islam. Seperti setiap kita melaksanakan solat 5 waktu, kita berzikir bersama-sama. Kita membaca kalimat-kalimat thayyibah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berzikir? Sebagian orang akan bertanya-tanya dalam hatinya, atau sampai hari ini belum terjawab pertanyaan yang selalu muncul dalam benaknya. Mengapa kita harus berzikir? Kita harus berzikir
Bukankah untuk dapat lulus ujian kita harus belajar giat? Untuk mendapatkan rezeki yang banyak kita harus bekerja keras? Orang yang sukses, ada yang menganggap bahawa kesuksesannya adalah karena upaya, karena usaha hasil kerja kerasnya sendiri. Cukupkah dengan belajar giat dan keras kita langsung bisa mendapatkan hasil tanpa ada campur tangan Allah? Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 54, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku jamaah solat Jumat yang berbahagia, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Dari sini kita akan mengerti bahawa Allah yang telah menentukan semuanya. Maka kita harus ingat Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang maha memiliki seluruh isi bumi dan alam semesta ini. Manfaat apa yang kita dapatkan dengan berzikir? Kadang kita tidak mendapatkan hasil dalam upaya yang kita lakukan. Akibatnya ada rasa kecewa, ada rasa gelisah, ada rasa susah, ada rasa ragu yang muncul begitu saja, takut dalam melangkah. Seringkali manusia lupa dan melakukan kezaliman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Saudaraku jamaah salat Jumat yang berbahagia, bagaimana cara berzikir dan kapan kita harus berzikir? Dalam hal ini kita bisa temukan dalam Al-Baqarah ayat 152 bahwa Allah menghendaki manusia mengingatnya setiap saat dengan merendahkan diri dan dengan ada rasa takut serta tidak mengeraskan suaranya. Selain itu dianjurkan untuk mengingatnya setelah dalam keadaan tenang, baik waktu berdiri, waktu berduduk, waktu berbaring dan lain sebagainya. Dimanapun kita dianjurkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, hendaknya manusia selalu mengingat nikmat, mengingat anugerah yang telah Allah berikan, serta kejadian manusia yang berasal dari tiada. Dengan demikian, zikir akan terus secara sadar dilakukan sebagai upaya untuk mengingat Allah setiap saat. Apa kehebatan zikir? Marilah terlebih dahulu kita renungi apa tujuan hidup kita. Apa yang akan dicapai dengan kehidupan yang serba sesaat. Mengingat Allah sesungguhnya diperlukan oleh manusia. Mengingat Allah karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bila manusia mengingat Allah, akan memberikan balasan yang pasti dia
akan menyediakan ampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi, jamaah salat Jumat yang berbahagia, zikir adalah mengingat Allah dengan senantiasa menghadirkan kalbu bersama Allah. Zikir adalah ibadah yang mulia di sisi Allah, yang mampu menenteramkan hati dan jiwa kita. Salat adalah bentuk zikir yang paling utama. Selain itu dapat juga dilakukan membaca bacaan Al-Quran. Yang berikutnya, jernihkan pandangan dengan air mata, cerahkan wajah dengan berwudu, fasihkan lisan dengan berzikir, dan raih ampunan Allah lewat taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.